Ya, langsung aja ya dimulai ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Maaf ya, jaringannya lumayan. Ya, langsung aja. Bisik banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uda ingin mempresentasikan materi yang akan disampaikan hari ini. Sebelumnya anggotanya itu ada 6 orang, ada saya sendiri, ada Vika, Nisrina, Putri, Rifana, dan Bulan. Jadi pembahasan materi hari ini itu ada pembuatan media 3 dimensi dalam presentasi. Yang kedua ada pembuatan media presentasi dengan video dan animasi. Yang ketiga ada Photoshop. Yang keempat ada Canva dan slideshow. Ini siapa? Ini bagian siapa? Oke, baik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilakan. Suaranya keras. Boleh. Apa suaranya terdengar? Materi pertama, pembuatan media 3D dalam presentasi. Dalam membuat presentasi atau PPT, kita harus dituntut untuk kreatif, supaya hasilnya tidak terlihat membosankan. Salah satunya menggunakan objek 3D. Penambahan objek 3D pada PPT akan lebih menarik perhatian audiens. Untuk membuat presentasi 3D dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan pada Microsoft PowerPoint. Berikut adalah contoh pembuatan efek 3D pada gambar di Microsoft PowerPoint. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft PowerPoint dan klik Blank Presentation. Yang kedua, sisipkan gambar yang akan dijadikan 3D. Maaf, PPT-nya bisa di next slide. Saya ulang ya. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft PowerPoint dan klik Blank Presentation. Yang kedua, sisipkan gambar yang akan dijadikan 3D. Yang ketiga, copy gambar menjadi 2. Yang keempat, pada gambar pertama, buka menu Picture Format. Pada Picture Style, klik gambar bagian pertama atau Simple Frame. Pilih yang white, kemudian klik Crop, pilih Crop to Shape. Pada bagian Basic Shape, klik bentuk trapezoid atau trapesium. Maka hasilnya akan seperti gambar di bawah. Yang kelima, kemudian klik kembali gambar pertama, selanjutnya klik crop. Nantinya akan muncul bingkai pada gambar yang dapat ditarik, lalu potong gambar sesuai keinginan atau kebutuhan. Yang keenam, klik kembali crop sehingga gambar pertama berhasil dipotong. Yang ketujuh, bisa di next slide. Yang ketujuh, klik gambar kedua, klik menu format picture, dan pilih remove background dan sesuaikan. Jika sudah, klik keep change. Kedelapan, kemudian pada gambar kedua, klik crop dan gambar disesuaikan dengan gambar pertama. Yang ke-9, terakhir geser atau pasangkan kedua gambar hingga membentuk gambar sebenarnya akan seperti gambar di bawah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya pembuatan media presentasi dengan video dan animasi. Video memiliki pengertian sebagai sebuah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar, sedangkan animasi merupakan gambar gerak, sedangkan video animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis animasi pada PowerPoint. Yang pertama ada entrance effect, berguna untuk memberikan animasi berupa memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada, misalnya jenis pad. Yang kedua, exit effect. Exit effect berguna untuk menghilangkan suatu objek pada slide presentasi, misalnya jenis pad. Emphasis effect berguna untuk menekankan suatu objek sehingga lebih menonjol dari yang lainnya, misalnya jenis fill color, mengubah warna shape. Motion fade berguna untuk memindahkan objek dari suatu titik ke titik lain, misalnya jenis lines. Lalu cara membuat animasi pada PowerPoint. Yang pertama, pilih objek yang ingin diberi animasi. Yang kedua, pilih animasi yang tepat. Cara membuat animasi dengan entrance effect jenis fade. Yang pertama, klik tab animation, lalu klik tanda panah ke bawah. Yang kedua, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang di tanda panah. Yang ketiga, pilih more entrance effect, lalu pilih fade dan OK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada membuat animasi motion fade. Yang pertama itu ada pilih objek yang ingin diberi animasi. Yang kedua, klik tab animation dan klik panah ke bawah. Lalu yang ketiga, scroll sedikit ke bawah dan pilih seperti gambar di samping. Terus yang kelima, sebagai keterangan, titik hijau adalah titik awal objek dan titik merah adalah titik akhir objek. Lakukan drag pada titik merah ke tempat yang Anda inginkan. Kemudian pilih durasi yang tepat. Untuk menentukan pilih durasi yang tepat itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih objek yang sudah diberi animasi, kemudian pilih tab animation, lalu klik animation pen atau custom animation. Yang ketiga, klik kanan pada tulisan objek yang dipilih, lalu pilih timing. Yang keempat, masukkan waktu atau durasi yang diinginkan. Kemudian ada mengatur urutan animasi. Mengatur urutan animasi sangat berguna ketika akan menjelaskan suatu proses secara bertahap. Langkah-langkah mengatur animasi itu yang pertama ada pilih objek yang sudah diberi animasi. Yang kedua, pilih tab animation, lalu pada bagian timing klik move airlight untuk membuat animasi lebih dahulu dijalankan dan move later agar animasi diakhirkan untuk dijalankan. Kemudian ada atur sedemikian rupa agar tampilan animasi sesuai. Jadi untuk menyesuaikan bisa dilakukan sendiri. Lalu yang selanjutnya ada tips menggunakan animasi pada PowerPoint. Tipsnya itu yang pertama menggunakan animasi yang sederhana. Yang kedua, gunakan animasi bila diperlukan. Yang ketiga, gunakan durasi yang tepat. Yang keempat, gunakan urutan yang tepat. Yang kelima, lakukan uji coba.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, materi berikutnya adalah Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu perangkat lunak yang kuat untuk mengedit gambar dan grafik. Anda dapat menggunakan Photoshop untuk membuat konten media, pembelajaran sederhana dengan mengedit gambar, menyatukan gambar dengan teks, dan masih banyak lagi. Boleh di next. Yang pertama ada mengedit gambar. Dengan Photoshop ini, Anda bisa mengedit gambar seperti memotong foto atau crop, mengubah ukuran foto atau resize, mengatur pencahayaan dan kontras foto atau brightness atau kontras, dan lain sebagainya. Yang pertama ada memotong foto. Klik file pada toolbar, lalu pilih open, atau cara lebih cepatnya adalah Ctrl plus O. Lalu buka gambar yang ingin Anda edit. Setelah itu, pada menu tool, pilih crop tool, atau tekan tombol C untuk mempercepat pencarian, dan akan muncul tampilan seperti di bawah. Aturlah sesuai yang Anda inginkan. Boleh di next. Oke. Yang kedua ada merubah ukuran foto atau resize. Pada tab menu image dan klik image size, gunakan Ctrl plus Alt plus I untuk mempermudah pencarian. Lalu ubah nilai width dan height pada pixel dimension. Boleh di next. Yang ketiga ada mengatur pencahayaan atau kontras foto. Duplikat terlebih dahulu foto yang ingin diatur pencahayaan atau kontras dengan cara Ctrl plus G. Penduplikasian ini berguna sebagai perbandingan antara objek foto yang sudah dikoreksi dengan yang belum dikoreksi. Setelah itu pilih tab menu image, habis itu adjustment, lalu pilih brightness atau kontras. Aturlah brightness atau kontras sesuai yang diinginkan. Boleh di next. Yang kedua ada menggabungkan foto dengan teks. Pada gambar yang ingin diedit, setelah itu pada bagian toolbox, pilih horizontal type max tool. Setelah itu ketiklah suatu kata. Contohnya ada kata plan. Boleh di next. Pada properties terdapat tanda checklist. Silakan di checklist tanda tersebut. Next. Maka hasilnya akan seperti di gambar berikut. Nah, kita bisa lihat text plan-nya sudah berubah menjadi section. Next. Pada bagian bawah layer ada icon FX, kemudian pilih bevel dan emboss, ikuti settingan dari bevel dan emboss. Lalu ikuti settingan dari drop shadow, dan slide. Yang ketiga ada menyimpan dan mengekspor foto. Klik file lalu pilih save as atau gunakan tombol shift Ctrl plus S untuk cara lebih cepatnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Canva adalah program desain online yang menyediakan berbagai macam peralatan seperti presentasi, resume, poster, infografis, dan lain-lain. Boleh di next?
Langkah-langkah menggunakan Canva pertama yaitu ketik Canva pada akun Google, dan yang kedua yaitu pilih presentasi yang ada di halaman awal. Nah, selanjutnya yaitu akan muncul beberapa pilihan ukuran presentasinya. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih template sesuai yang kalian inginkan. Nah, setelah itu kalian bisa unduh template yang dipilih. Nah, setelah sudah diunduh akan muncul tampilan seperti ini. Nah, arahkan untuk ke Microsoft Word PowerPoint. Sudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya ada Slidesgo. Slidesgo merupakan situs yang menyediakan berbagai kumpulan template PowerPoint yang bisa diakses secara gratis. Cara menggunakan Slidesgo itu yang pertama, ketik Slidesgo pada akun Google, kemudian unduh template PowerPoint yang kalian pilih. Yang ketiga, setelah itu, buka PowerPoint dan kalian sudah bisa mengeditnya dengan klik bagian atas, yaitu editing. Next. Oh, ya mohon maaf, cuman yang langkah terakhir itu setelah dibuka PowerPoint, kalian sudah bisa mengedit materinya dimasukin ke dalam template-nya. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawabnya. Iya, silakan untuk Marta, pertanyaannya boleh dibicarakan ya. Baik, terima kasih untuk kelompok saya untuk bertanya. Sebelumnya saya izin bertanya. Ini kan tadi ada berbagai platform untuk membuat presentasi PowerPoint. Ada Canva, Slidesgo, ada dari Microsoft PowerPoint-nya sendiri. Nah, kalau menurut kelompok 3, platform yang paling baik untuk membuat PowerPoint itu dari mana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Marta atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, boleh menyalakan fitur raise hand. Oke, baik. Untuk sekarang dulu ya.
Silakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk atas presentasinya dan terima kasih juga untuk moderator atas kesempatan bertanyanya. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Canva dan Slides.go itu adalah alternatif untuk membuat PowerPoint. Saya ingin bertanya, selain Canva dan Slides.go, ada lagi nggak website atau aplikasi-aplikasi yang mungkin mahasiswa ataupun pelajar untuk membuat presentasi yang menarik? Baik, terima kasih pertanyaannya. Lanjut ke Lutfia. Habis ini kita stop dulu ya pertanyaannya. Sesi 1 ditutup setelah Lutfia. Baik, terima kasih kepada kelompok. Izin saya bertanya. Nama saya Lutfia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, ada nggak sih kekurangan dari Slides.go sama Canva? Boleh disebutkan kekurangan dan kelebihannya. Dan kalian sebagai kelompok lebih prefer kemana? Kasih. Oke, baik Lutfia. Terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya mohon ditunggu ya, akan kami diskusikan dulu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Pertanyaannya itu, apakah Canva dan Slides.go memiliki kekurangan dan lebih prefer mana di antara dua itu?
Kalau untuk kekurangan, Canva itu memiliki kekurangan seperti keterbatasan grafis dan terbatas pada desain grafis atau sosial media. Jadi kalau misalnya Canva itu dia harus berlangganan dan tidak semua dapat diakses. Untuk kekurangan Slidesgo itu keterbatasan variasi dan harus membutuhkan Microsoft PowerPoint dari template Slidesgo. Itu biasanya nggak semua HP atau perangkat mendukung Slidesgo. Terus dari antara dua itu, prefer mana itu tergantung kebutuhan masing-masing. Jika lebih fokus pada desain grafis dan memiliki anggaran untuk berlangganan, lebih cocok untuk Canva. Tapi jika tidak terlalu memiliki anggaran dan terutama bisa memiliki akses yang baik untuk ke Microsoft PowerPoint, itu lebih baik memilih Slideshow. Apakah sudah terjawab, Lutfia? Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk pertanyaannya Sekar akan saya jawab. Untuk pertanyaan itu, adakah selain Canva dan Slideshow untuk membuat PPT aplikasi selain web ya, web atau aplikasi selain Canva sama Slideshow itu sebenarnya banyak ya buat PPT. Mungkin kita aja yang belum tahu banyak tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, contohnya ada Google Slides, terus Powtoon, Prezi, terus ada Nearpod. Itu bisa kalian cari di web atau di aplikasinya sendiri gitu. Apakah Oke, terjawab. Terima kasih, Lita. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marta. Yang lebih bagus untuk membuat PPT apa? Menurut kelompok kami, yang paling bagus untuk membuat PPT yaitu Canva. Karena di Canva sudah tersedia banyak template yang bisa digunakan, sehingga kita tidak perlu mendesain dari awal. Untuk membuat PPT di Canva juga bisa langsung diedit di aplikasinya, tanpa perlu mengunduh dan memindahkan ke Microsoft PowerPoint. Dan juga di Canva sudah tersedia banyak fitur-fitur menarik, bahkan di Canva juga bisa membuat PPT animasi. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab dan sudah bertanya. Oke, sesi yang kedua saya buka. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Please, jangan Safina. Baik, untuk selanjutnya mungkin Fatul dulu ya. Fatul, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Fatul Hidayah. Saya ingin bertanya mengenai terkadang saat kita membuat PPT tidak hanya dibutuhkan desain yang bagus atau desain yang menarik, tapi ada juga poin yang harus diperhatikan, yaitu inti-inti dari pembuatan presentasi tersebut. Lantas bagaimana sih kita sebagai... Tunggu sebentar.
Iya, untuk Fatul bisa dilanjut. Bisa diulang ya, Go? Oke, untuk pertanyaannya, selain desain yang menarik dan juga desain yang bagus, bagaimana sih langkah menyusun pesan utama atau pesan kunci presentasi agar tersampaikan kepada audiens dan juga tidak mengurangi esensi dari desain-desain yang menarik pada presentasi? Terima kasih. Untuk Fatul, boleh diulang pertanyaannya? Kalau bisa diketik di kolom chat. Karena tadi suaranya sedikit putus-putus ya. Di sini jaringannya lumayan jelek. Oke, akan aku ulang di kolom chat aja. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan berikutnya aja sambil saya tulis. Baik, terima kasih Fatul atas pertanyaannya. Lanjut ke Syafina Mawada. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 3. Perkenalkan nama saya Murto Afyun dari kelompok 2. Di sini saya izin bertanya, adakah shortcut khusus untuk pembuatan PowerPoint di aplikasi Microsoft PowerPoint? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya buat Kurotuyun. Mungkin dari ada lagi ya. Oke, yang terakhir ya, Sandi. Silakan Sandi. Oke, mau nanya, bagaimana sih kelompok kalian menjaga audiens itu tetap berfokus pada kalian saat presentasi PowerPoint itu? Ada nggak sih cara-caranya? Makasih. Maaf Sandi, karena jaringannya mungkin putus-putus ya, jadi boleh diulang di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah ingin bertanya. Boleh ditunggu jawabannya karena kelompok kita akan mendiskusikan. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi. Mohon maaf sebelumnya pertanyaan dari Sandi, bagaimana kelompok kami menjaga para audiens tetap terlibat atau tetap fokus selama presentasi PPT? Mohon maaf sebelumnya karena materi kami adalah membuat PPT, jadi ini pertanyaannya agak sedikit melenceng dari materi kami. Tapi akan kami usahakan untuk jawab ya. Jadi bagaimana cara kami untuk menjaga para audiens? Kalau menurut kami akan mencari desain yang menarik dan membawakan materi itu dengan yang menarik juga. Karena kan kalau mau menjaga audiens tetap fokus, itu harus tergantung dari kalian presentasikan materinya seperti apa. Jika kalian mempresentasikan materinya secara membosankan, otomatis audiens juga tidak akan memperhatikan kalian. Jadi intinya seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Sandi. Oke, makasih. Izin menjawab pertanyaannya Fatul, bagaimana menyusun pesan utama atau pesan kunci yang efektif dalam presentasi tanpa meninggalkan esensi desain menarik tersebut. Yang pertama, tentukan pesan utama. Yang kedua, gunakan poin kunci pada slide utama. Yang ketiga, buat struktur yang jelas. Yang keempat, teks yang singkat dan jelas. Yang kelima, gunakan visual yang mendukung pesan. Yang keenam, gunakan warna yang bijak. Yang ketujuh, gunakan font yang mudah dibaca. Yang kedelapan, animasi yang tepat. Yang kesembilan, gunakan metode navigasi yang jelas. Yang ke-10, kembali ke pesan utama secara teratur. Yang ke-11, latihan presentasi Anda. Yang ke-12, meminta masukan dari orang lain. Apakah terjawab? Bagaimana untuk Fatul pertanyaannya, apakah sudah terjawab? Sangat terjawab, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Fatul. Oke. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Uyun. Adakah shortcut khusus untuk pembuatan PowerPoint di aplikasi Microsoft PowerPoint tersebut? Tentunya ada.
PowerPoint memiliki banyak pintasan keyboard atau shortcut yang dapat mempercepat proses pembuatan presentasi Anda dan membantu Anda mengakses berbagai fitur dengan cepat. Di sini saya akan menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama ada Ctrl+N, yaitu membuat presentasi baru. Kedua ada Ctrl+O, membuka presentasi yang ada. Ketiga ada Ctrl+S, menyimpan presentasi. Lalu ada F12, menyimpan presentasi dengan nama file baru. Yang kelima ada Ctrl+P, mencetak presentasi. Yang keenam ada Ctrl+C, menyalin teks atau objek yang dipilih. Dan yang ketujuh ada Ctrl+X, memotong teks atau objek yang dipilih. Bagaimana Uyan, apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bertanya dan sudah menjawab. Untuk sesi pertanyaannya yang kedua ini kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan leave dulu ya guys, jangan leave dulu please. Kita foto dulu buat presensi. Jadi yang off cam tolong ya on cam dulu bentar. Oke. Sekar, Fatul, siapa lagi nih? Ayo yang off cam, off mana sih anjing? Oke. Ayo dong yang off cam. Cepetan ya, mau pulang. Oke. Oke, slide pertama ya. Senyum. 1, 2. Oke. Slide kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Dadah guys.